Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Askar dari kelas PJKRD, NIM 1831041085. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang masalah penelitian. Masalah merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan atau kesenjangan antara teori dengan praktik yang memerlukan jawaban, penjelasan, atau pemecahan. Identifikasi masalah. Untuk meningkatkan kemampuan melihat suatu masalah yang perlu diteliti, ia harus giat mencari masalah dari sumber-sumbernya. Adapun yang menjadi sumber utama permasalahan ialah bacaan. Bacaan. Seseorang peneliti harus rajin membaca, terutama jurnal-jurnal penelitian. Pada umumnya, penelitian ilmiah jarang menjawab permasalahan dengan tuntas. B. Seminar, diskusi, dan pertemuan ilmiah. Peserta-peserta seminar, diskusi, dan pertemuan ilmiah membawa makalah-makalah yang memecahkan permasalahan menurut bidangnya masing-masing. C. Pernyataan dari orang yang memiliki otoritas. Sering dalam ceramah atau pernyataan seorang pejabat tinggi, misalnya seorang menteri, bahwa ada suatu masalah yang harus dipecahkan. D. Pengamatan sekilas. Mungkin seorang ahli ketika melakukan perjalanan dinas melihat suatu gejala yang tidak sehat yang perlu dipecahkan. Untuk memecahkan harus diadakan penelitian terlebih dahulu. Pengalaman pribadi. Dari pengalaman pribadi seorang yang berminat dalam penelitian, mungkin muncul suatu pertanyaan yang mendorong ia melakukan penelitian. F. Perasaan dan ilham. Dalam benak seorang peneliti yang sudah berpengalaman, mungkin tiba-tiba muncul satu pertanyaan yang mendorong melakukan penelitian. Yaitu B. Latar belakang masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang selalu melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan. Seseorang mahasiswa belajar secara rutin dengan tujuan agar memperoleh nilai baik. Latar belakang masalah berisi tentang kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik kesenjangan teoritik ataupun kesenjangan praktis yang melatar belakangi masalah yang diteliti. Di dalam latar belakang masalah ini dipaparkan secara ringkas teori, hasil-hasil penelitian, kesimpulan seminar, dan diskusi ilmiah ataupun pengamatan pribadi yang terkait erat dengan pokok masalah yang diteliti. C. Rumusan masalah. Dalam sebuah penelitian, setelah ditentukan latar belakang masalah, maka dilanjutkan dengan menyusun rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian, terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah. 1. Bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada suatu variabel atau variabel yang berdiri sendiri. Contoh rumusan masalah deskriptif yaitu 1. Seberapa baik kinerja Departemen Pendidikan Nasional? 2. Bagaimanakah sikap masyarakat terhadap perguruan tinggi negeri
berbadan hukum. 3. Seberapa tinggi efektivitas kebijakan manajemen berbasis sekolah di Indonesia? B. Rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Contoh rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Adakah perbedaan prestasi belajar antara murid dari sekolah negeri dan swasta? Variabel penelitian adalah prestasi belajar pada dua sampel yaitu sekolah negeri dan swasta. 2. Adakah perbedaan disiplin kerja guru antara sekolah di kota dan di desa? Suatu variabel dua sampel. C. Rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat tiga bentuk hubungan yaitu 1. Hubungan simetris. Hubungan simetris adalah hubungan antara dua variabel atau lebih yang muncul bersama. Contoh rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. A. Adakah hubungan antara jumlah S yang terjual dengan jumlah kejahatan terhadap murid sekolah? 2. Hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi di sini ada variabel independen, variabel yang mempengaruhi, dan dependen dipengaruhi. Contoh, adakah pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar anak? 3. Hubungan interaktif resiprokal timbal balik. Hubungan interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Di sini tidak diketahui mana variabel yang independen dan dependennya. Contoh, A. Hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar anak SD di Kecamatan A. Di sini dapat dinyatakan motivasi mempengaruhi prestasi, tetapi juga prestasi dapat mempengaruhi motivasi. 2. Syarat-syarat perumusan masalah. A. Harus dalam bahasa yang jelas. B. Tujuan penelitian yang jelas. C. Langsung tanpa putar balik atau pendahuluan panjang lebar. D. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian. Masalah penelitian dirumuskan dengan menggunakan kalimat tanya, sedangkan rumusan tujuan penelitian dituangkan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Rumusan tujuan penelitian merupakan suatu yang ingin dijawab, dijelaskan atau diecahkan melalui penelitian. Dengan demikian, tujuan penelitian merupakan sasaran yang akan diselesaikan melalui penelitian tersebut. Asumsi. Asumsi merupakan anggapan dasar yang diakui kebenarannya atau dianggap benar tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu. Tidak semua peneliti memerlukan asumsi, jadi peneliti tidak perlu memaksakan suatu asumsi jika memang tidak secara fungsional asumsi dibutuhkan. F. Hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang didasarkan pada pendekatan berpikir deduktif. Hipotesis diperlukan untuk mengarahkan langkah-langkah penelitian, mengumpulkan data, melakukan analisis, uji persyaratan analisis, uji hipotesis, dan menarik kesimpulan.
Menurut Borg dan Gell 1979-61, ada beberapa persyaratan dalam menyusun hipotesis yang baik, antara lain: 1. Hipotesis harus dirumuskan dengan singkat tetapi jelas. Hipotesis harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel. 3. Hipotesis harus didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli atau hasil penelitian yang relevan. G. Ruang lingkup penelitian. Sebuah penelitian memerlukan batasan-batasan tertentu. Agar tujuan penelitian dapat dicapai, masalah dapat dijelaskan, dijawab, atau dipecahkan. Batasan-batasan tersebut diwadahi di dalam ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian berisi tentang konsep, variabel, indikator, dan deskriptor, jika ada, secara rinci sehingga memudahkan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Baik, itulah persentase dari saya tentang masalah penelitian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.